tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah ibu sekalian yang semoga Allah rahmati dan berkahi pada kesempatan pagi ini, kita bisa berjumpa lagi di bulan yang penuh dengan kebahagiaan, dan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum khair. Semoga Allah menerima amalan kita, puasa dan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah sepanjang tahun dalam keadaan baik dan terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kesempatan pagi ini kita masih lanjut tentang manajemen keuangan keluarga. Kali ini tentang harta milik anak. Kita akan bahas tentang harta milik anak. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tentang Syawal. Bulan Syawal punya beberapa keutamaan. Yang pertama, dari 1 Syawal adalah hari Idul Fitri, di mana kita kembali berbuka puasa setelah sebelumnya puasa sebulan penuh. Dan setelah itu kita disyariatkan untuk melakukan ibadah-ibadah seperti biasa, dan kita diperintahkan untuk melanjutkan amal soleh seperti puasa. Kalau di bulan Ramadan wajib, kita lanjutkan dengan puasa sunnah, diawali dengan yang kita sebut dengan puasa Syawal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang puasa Syawal, man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kana kasiyamid dahar, dia akan mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Di dalam hadis, coba ibu-ibu perhatikan, yang pertama disuruh puasa Ramadan dulu, kemudian mengikutkan. Habis puasa Ramadan diikutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ada beberapa kemungkinan melakukannya. Yang jelas ganjarannya adalah mendapatkan pahala siyam ad-dahr, pahala puasa setahun penuh. Kalau kita lihat dari tekstual hadis, maka yang paling afdol adalah lakukan puasa Ramadan dulu. Bagi yang punya qada puasa, bayar dulu qada puasanya, baru kemudian dia lakukan puasa Syawal. Ini yang paling afdol, tidak ada perdebatan di antara para ulama tentang cara pertama ini. Saya ulang, cara pertama adalah puasa Ramadan sempurna. Berarti kalau ada qada puasa, misalnya ibu-ibu datang bulan, utang puasanya 7 hari, berarti bayar qada dulu. Lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Cara pertama ini sekali lagi tidak ada perdebatan para ulama untuk melakukan hal ini, dan dia akan mendapatkan
ganjaran puasa setahun penuh. Kemungkinan yang kedua adalah bisa jadi menggabungkan niat antara qada puasa dan puasa Syawal. Utang puasanya pas 6 hari, kemudian puasa Syawalnya pas 6 hari juga. Dia gabungkan niat. Saya berniat nyaur plus nyawal. 2 niat dalam 1 puasa saja. Untuk hal ini, kalau ulama Syafi'iyah mengatakan puasanya sah, tapi tidak mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh. Saya ulang, sekarang yang pilihan yang kedua, kemungkinan yang kedua, gabungkan. Berarti ibu cuma lakukan ada utang 6 hari, terus puasa Syawal 6 hari juga, berarti digabungkan niatnya nyaur qada tadi plus nyawal. Apa kesimpulan hukumnya tadi? Sah. Tetapi tidak mendapatkan ganjaran sempurna yang tadi disebutkan dalam hadis, yaitu mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Paham ini Ibu? Yang kedua paham ya? Itu kemungkinan kedua. Sekarang kemungkinan ketiga. Bisa jadi ada yang memilih saya nyawal dulu baru kemudian nyaur. Berarti dia dahulukan dulu puasa 6 hari di bulan Syawal baru kemudian qada. Untuk keadaan yang ketiga ini ada 2 kemungkinan. Bisa jadi dia punya utang puasa karena ada uzur dan utangnya banyak. Bisa jadi ada ibu-ibu yang di bulan Ramadan haid 10 hari. Terus dia timbang-timbang, nanti kalau di bulan Syawal 10 hari juga. Berarti berapa itu Bu? 20 ya. Terus mau tambah 6, wah ini sudah mepet-mepet lagi nih. Karena biasanya ya, rata-rata kita itu jarang yang langsung puasa Syawal mulai tanggal 2. Saya rasa sedikit sekali itu. Betul nggak Ibu? Padahal yang paling afdol itu, ada spidol? Ada spidol di sini? Yang paling afdol ada 2 ketentuan puasa Syawal ini yang paling afdol ya. Saya bahas paling afdolnya. Sini juga. Coba lihat, ini paling afdolnya ya. Ibu lakukan dengan 2 hal ini. Muttasil. Yang kedua mutatabi'ah. Muttasil itu nyambung, berarti nyambungnya 1 Syawal setelah 1 Syawal berarti 2 Syawal. Mulai dari 2 Syawal berarti Ibu. Terus yang kedua, ini afdolnya mutatabi'ah, berurutan. Berarti tanggal berapa Bu? 2 tadi ya? 2, 3, 4, 5, 6. Rampungnya tanggal 7. Rampungnya tanggal 7. Muttasil bersambung setelah Idul Fitri. Idul Fitri tidak boleh puasa. Dari tanggal 2 dia mulai puasa. Dia lanjut 3, 4, 5, 6, 7 tadi. Sampai tanggal 7. Itu pas 6 hari ya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i itu paling afdol. Kayaknya ada istilah itu lebaran ketupat itu. Nah,
setelah tanggal 7-nya itu. Karena disuruh puasa nyambung. Keutamaannya adalah segera. Kemudian yang kedua, ya kalau dalam hal suatu beban itu, ya bebannya langsung terangkat. Saya sudah puasa Syawal nih, sudah selesai nih, ya sudah. Saya tidak perlu lagi ya, mikir-mikir puasa Syawal lagi gitu. Ini paling afdolnya ini. Nah, namun kita balik. Taruhlah dia hitung-hitung haidnya tadi utang 10, terus 10 lagi. Kalau dia mau dahulukan puasa Syawal aman nih, karena haidnya mungkin di pertengahan bulan. Hitung-hitung pertengahan bulan. Mumpung awal ini nggak kena. Nah, maka ada yang tadi pilihan ketiga, nyawal dulu, baru kemudian qadha, nyaur. Nah, para ulama ada dua rincian dalam hal ini. Yang pertama, kalau karena ada uzur itu misalnya ibu-ibu saat Ramadan tidak puasanya karena haid, itu uzur namanya, Bu. Maka sebagian ulama Syafi'iyah itu katakan kalau ada uzur dia boleh majukan Syawal dulu, nyawal dulu, baru kemudian nyaur. Tapi ada pendapat kedua yang katakan iya, silakan majukan Syawal dulu, baru kemudian qadha, namun tidak mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh. Cuma puasa sunnah dia dapat pahala. Tapi setahun penuhnya yang tadi disebutkan dalam hadis, karena dalam hadis kan tadi bicarakan gini. Dalam hadis itu bicarakan puasa Ramadan dulu, terus lanjut puasa 6 hari Syawal. Ini dilakukan puasa 6 hari Syawal ini setelah puasa Ramadan dilakukan. Sehingga kalau seandainya dia dahulukan yang belakang dulu, berarti nyawal dulu 6 hari baru kemudian qadha, walaupun ada uzur tadi, tetap dia tidak mendapatkan pahala sempurnanya. Nah, intinya ada dua pendapat seperti ini. Yang paling aman tadi apa, Bu? Yang pertama, apa tadi yang pertama? Qadha dulu kan? Qadha dulu baru kemudian nyawal. Tidak ada perdebatan di antara para ulama. Ganjarannya sudah sempurna. Karena sebulan di bulan Ramadan itu minimal kan dibalas 10, jadi 1 bulan jadi 10 bulan. 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10, 60 hari sama dengan 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan, 1 tahun. Nah, itu ganjaran sempurna namanya. Yang cara yang kedua boleh juga. Apa tadi yang cara kedua, Bu? Qadha dan nyawalnya jadi satu niat, monggo. Tapi masalahnya apa tadi, Bu? Tidak mendapatkan ganjaran sempurna. Sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga, majukan Syawal dulu. Misalnya dia hitungan tadi ya. Ustaz, saya ini kalau tengah-tengah nih mulai dari hari ini nih, saya ini sudah dapat haid. Dan itu biasanya lama, 10 hari saya itu biasanya. Nah, ibu ini bilang seperti itu. Maka mumpung awal tadi saya bisa lakukan mutasil dan mutatabi'ah tadi. Mulai dari 2 Syawal. Saya langsung kejar itu. Dapat. Sampai 7 Syawal rampung. 10 Syawal haid. Sudah perhitungan kayak gitu. Nah, silakan majukan kalau memang ada uzur kayak gini. Namun ada dua pendapat tadi. Ada yang katakan tetap dapat pahala sempurna karena ada uzur. Tapi ada juga yang berpendapat tidak mendapatkan ganjaran sempurna puasa setahun penuh. Saran saya paling aman pokoknya usahakan qadha dulu. Kalau tidak cara yang kedua, Bu, ya, ibu gabungkan niat. Tapi masalahnya tidak dapat ganjaran puasa setahun full. Sebenarnya ada cara ketiga lagi, ibu qadha dulu semampunya, terus Syawal itu dapatnya semampunya berapa hari. Ulama Syafi'i katakan juga jika ada yang punya uzur
Syawal ini tidak bisa dikerjakan di waktu bulan Syawal, dia boleh qadha di bulan Dzulqa'dah. Dia boleh qadha di bulan Dzulqa'dah. Berarti dia lakukan qadha dulu biar cepat selesai yang utangnya tadi. Nah, dia dapati Syawal misalnya cuma 3 hari. 3 harinya sudah masuk bulan berikutnya. Bulan Dzulqa'dah ya. Nah, yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah itu namanya qadha. Qadha puasa Syawal. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah juga mengatakan ada qadha puasa Syawal jika ada yang punya uzur tidak bisa lakukan di bulan Syawal. Mungkin ada yang sakit, mungkin kejadiannya kayak tadi, qadhanya terlalu banyak sehingga Syawalnya cuma dapat berapa hari, ya sudah sisanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Pertanyaan berikutnya, nah sekarang kita milih sudah qadha dulu, baru kemudian nyawal. Apakah boleh gabungkan niat antara puasa Syawal tadi ya? Ini sekarang tanggal 11 Syawal nih kayaknya, 11 ya. Ini 11 Syawal. Jumat 12. Terus Sabtu 13. Nah, 13 itu kan Ayyamul Bid. Ibu puasa dari misalnya Jumat besok, Sabtunya dapat Ayyamul Bid. Terus Ahadnya Ayyamul Bid lagi, Seninnya Ayyamul Bid. Pas lagi kerjakan puasa Syawal. Ingat kaidahnya. Jika dua puasa sunnah bertemu, maka keutamaannya makin besar. Jika dua puasa sunnah atau lebih itu bertemu, maka puasanya semakin besar. Tadi Sabtu Syawal Ayyamul Bid, Ahad Syawal Ayyamul Bid, Seninnya Syawal Ayyamul Bid, apa mana Bu? Puasa Senin 3 aja, 3, berarti keutamaannya makin besar Bu. Sama seperti kalau jenengan dapati hari Senin atau Kamis pas hari Arafah, keutamaannya makin besar. Hari Ayyamul Bid pas dia dapatinya kalau Arafah juga bisa. Arafah tanggal 9 enggak mungkin. Asyura enggak mungkin. Nah, Ayyamul Bid hari Senin Kamis. Ada dapati hari Seninnya atau hari Kamisnya? 2 kan? Maka dia dapat 2 keutamaan di situ. Berarti kalau ibu mau milih ya bisa, mungkin ada yang belum puasa Syawal, Jumat saya puasa, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, tinggal lanjut sisanya lagi. Kurang berapa hari, total ada 6. Yang penting di bulan Syawal tidak mesti di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir, tidak mesti berurutan juga. Namun berurutan lebih afdal tadi, mutatabi'ah, berurutan. Saya lakukan Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu rampung, lebih afdal. Namun kalau terpisah-pisah, bahkan kalau jenengan milih, saya puasa Syawal Senin Kamis saja, Senin besok saya puasa, Kamisnya puasa, Senin puasa lagi, Kamis puasa, puas 6 hari, nah maka dapat keutamaan puasa Syawal tersebut. Baik, itu tentang puasa Syawal. Ada pertanyaan dulu? Coba Bu, biar nggak kelewat nanti. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengaran ya? Oke, apa ya? Mantan mic. Nggak sampai. Coba mancing Bu. Nanti pakai mic itu. Itu aja Bu, suruh maju. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodok dulu. Kalau enggak, kodoknya, ibu pentingkan kodok ya. Taruhlah Syawal kita enggak gabungkan dengan kodok. Ibu lakukan kodoknya pas Senin Kamis atau pas Ayyamul Bid. Tadi ada kodok ya. Kodok ibu boleh paskan dengan hari Senin
atau hari Kamis, maka ibu dapat keutamaan Senin Kamis juga. Tapi kalau Syawal, jenengan pisahkan antara Syawal dengan qadha saja, jangan digabungkan, lebih aman. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Ya. Ini dulu. Asalnya tidak bisa, tapi kalau dipaskan boleh. Tentang puasa qadha dan Syawal itu, sebagian ulama tafsirkan hadisnya adalah yang penting ada puasa di bulan Syawal. Terserah dia mau puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarat. Sehingga pendapat yang kedua tadi atau rincian yang kedua tadi saya sebut, sebagian ulama bilang boleh itu. Karena yang penting ada puasa di bulan Syawal 6 hari. Walaupun dia niatannya puasa qadha gitu. Nah, kalau ini tetap niatannya qadha. Jadi qadhanya sudah terangkat gitu. Artinya sudah bayar qadha. Jadi tetap ada niatan utamanya qadha di situ. Walaupun nanti kalau cara kedua tadi ya, dia gabungkan dengan puasa Syawal. Tapi saya kurang sarankan yang ini. Kalau dia paskan dengan Senin Kamis boleh. Tapi niatan utamanya apa? Qadha. Dipaskan Ayyamul Bid juga boleh. Yang penting niatan utamanya apa? Qadha. Insya Allah dapat Senin Kemisnya karena dia puasa pada hari itu. Jadi misalnya nih ibu-ibu punya utang puasa banyak, numpuk utang puasanya, bisa milih seperti tadi. Saya bayar utang puasa saya ini Senin Kemis terus, bisa. Ya, enggak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Sya'ban, ya. Riwayat tidak jelaskan. Riwayat cuma menjelaskan Aisyah qadha puasa di bulan Sya'ban. Tapi apakah Aisyah puasa Syawal atau tidak? Hadis tidak menjelaskan. Nah, itu kemungkinan. Nah, ini kata mungkin. Pastinya Aisyah di Sya'ban. Apa mungkin puasa Syawal? Hadis tidak jelaskan. Sehingga beberapa kemungkinan jangan dibicarakan tentang Aisyah di bulan Syawal. Karena tidak dibicarakan. Pastinya apa? Sya'ban. Apakah dia puasa Syawal? Boleh jadi dia tidak puasa Syawal karena ngurus Nabi. Nabi yang puasa, dia tidak puasa. Kita jangan spekulasi dengan Aisyah. Karena riwayatnya harus jelas dulu. Sedangkan hadis tentang puasa Syawal jelas. Ya. Bisa jadi. Makanya kalau ada uzur seperti itu bisa memilih nyawal dulu baru qadha. Ada dua pendapat tadi. Bisa jadi dia dapat pahala puasa setahun penuh, bisa jadi sebagian ulama katakan tidak. Kalau mau milih ini monggo, silakan. Tapi kalau mau alternatif paling aman, milih cara pertama. Tidak ada perdebatan di antara para ulama tentang ini. Kenapa? Ya. Dia dikatakan mengqadha puasa Syawal, tetapi
Para ulama Syafi'i katakan kalau besarnya pahala tetap yang lebih utama di bulan Syawal. Seperti itu. Saya tahu masalah ibu-ibu dan para ulama tahu masalah ibu-ibu juga gitu. Nggak mungkin para ulama nggak tahu masalah ibu-ibu terus dia bicarakan tentang masalah kayak begini. Ya, ibu harus husnuzon sama ulama. Ulama itu bicara kasus ibu, dia tahu kasus ibu. Dia nggak mungkin nggak tahu kasus, Bu. Kasus kayak begini sudah ada dari zaman dulu. Bukan hanya di 2022. Harus husnuzon sama ulama. Kok ulama fatwa kayak gitu? Pemahaman hadis. Ada dua pendapat. Tapi kalau mau cari aman bagaimana? Ya, saya milih tetap yang pertama gitu. Ibu mau nyawal dulu monggo, saya nggak pernah paksakan gitu. Ibu mau milih nyawal monggo. Tapi ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Yang katakan nyawal ya silahkan. Ada yang katakan dapat pahala sempurna kalau ada uzur. Ada yang katakan tetap tidak dapat pahala sempurna. Baik, kita lanjut sekarang ke harta milik anak. Baik, yang jelas harta itu dan juga anak-anak kita itu jadi perhiasan dunia. Orang sangat menginginkan sekali punya harta, orang sangat menginginkan sekali juga punya anak. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu zinah, perhiasan dunia. Lalu dikatakan wal baqiyatus sholihatu, dan al baqiyat sholihah, amal-amal yang tersisa atau amal-amal yang tersimpan. Para ulama itu artikan amal-amal yang tersimpan ini adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau ibu baca Al-Kahfi sampai pada ayat wal baqiyatus sholihat, dan amal-amal yang tersimpan yang dimaksudkan adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Khairun inda rabbika, itu baik di sisi Rabbmu. Khairun inda rabbika thawaba, baik di sisi Rabbmu pahalanya. Wa khairun amala, dan lebih baik untuk menjadi harapan. Disebut harta dan anak itu perhiasan dunia. Orang selalu ingin harta, dan yang belum punya keturunan selalu harap-harap punya keturunan. Dan anak selain jadi perhiasan, anak juga jadi ujian. Ada yang nggak sabar punya, ada yang nggak sabar ketika menghadapi anak sampai ada yang membunuh anaknya sendiri. Ada karena faktor ekonomi dan faktor-faktor yang lainnya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 151 dan Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami, kata Allah, akan memberi rizki kepadamu wahai orang tua, dan juga kepada anak-anakmu. Didahulukan orang tua dulu. Orang tua nggak usah khawatir, kamu nanti akan diberi rizki oleh Allah dan juga anak-anakmu. Di dalam ayat yang lainnya Al-Isra tadi ayat 31, ayatnya hampir mirip. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang beri rezeki kepada anak-anakmu. Nah, di sini anak-anak didahulukan dulu. Kami memberi rezeki kepada anak-anakmu, kepada mereka, anak-anak, dan juga kepada kalian wahai orang tua. Kalau ayat yang tadi Al-An'am ayat 151 maksudnya adalah takut miskin untuk saat ini. Sedangkan Al-Isra ayat 31 itu takut miskin untuk masa akan datang. Jadi walaupun sekarang susah,
nggak boleh bunuh anak sendiri. Walaupun khawatir besok nggak bisa kasih makan, jangan bunuh anakmu juga. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua harus bersabar juga ketika mengasuh anaknya, membiayai hidup anaknya, yang memberi makan pada anaknya. Nah, semua di situ ada ujiannya pula. Yang jelas sebagai orang tua punya kewajiban dalam hal nafkah. Nah, ibu-ibu bisa catat apa nafkah orang tua pada anaknya? 1. Makanan, 2. Minuman, 3. Pakaian, 4. Tempat tinggal, walaupun mesti ngontrak di situ. 5. Pengobatan, nah, anak sakit, anak butuh obat, atau ada yang memang punya kebutuhan khusus dengan obat ya. Juga dalam hal nafkah belajar. Berarti untuk biaya sekolah jadi tanggung jawab orang tua. Ini kadang yang terakhir ini dilupakan oleh orang tua ini. Terutama maaf yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Saya beberapa kali ditanyakan sama orang-orang pesantren, karena ya ibaratnya anak kita dititipkan di pondok, terus kan diberi makan, ya kan, diberi makan. Seandainya dia tinggal di rumah, anak-anak di rumah kita kasih makan kan, itu nggak mungkin telat itu ya. Namun ketika di pondok, kadang sebagian orang tua dia ngurus keperluan yang lainnya, untuk biaya anaknya mondok nggak pernah diurus. Akhirnya ditunggak tadi biaya bulanan, yang situ ada macam-macam kan. Selain untuk biayai sekolahnya, juga biaya apa? Makannya itu pondok-pondok itu pada ngutang loh, bertonton beras. Sebenarnya pondok yang berbayar itu cukup untuk hidupi anak-anak tadi dengan biaya yang mereka sudah estimasi. Oh, ini kebutuhan anak ini sebulan berapa ya? Sebenarnya sudah pas. Namun kendalanya di situ. Sebagian orang tua, saya husnuzon mereka mampu deh, tapi kadang lupakan ini. Taruhlah kalau memang tidak punya kemampuan di pondok, maka alternatif lain ada. Kan tidak selamanya anak mesti masuk pondok. Pendidikan itu apakah jadi kewajiban sekolah, jadi kewajiban pondok pesantren, atau kewajiban orang tua untuk dididik anak? Ibu-ibu, siapa yang wajib? Orang tua. Sekolah cuma membantu, Bu. Pondok itu cuma membantu. Kita kembalikan mindset dulu ini. Ya, cara berpikirnya diubah dulu nih. Jadi jangan kita terus mempermasalahkan sekolah, mempermasalahkan pondok. Karena realitanya, ini realita yang saya sebutkan ya, ini realita ya. Anak di pondok ketika pulang ke rumah, saya yakin ada beberapa anak tidak bisa mempertahankan aktivitas ibadahnya di pondok. Ada yang balik ke rumah di musim liburan kemarin ya, mungkin sholat enggak. Kalau di pondok, ada yang nguyak-nguyak dia, musyrifahnya nguyak, ayo sholat, yuk pergi, berangkat. Di rumah, sebagian orang tua nyantai-nyantai aja. Suara sholat ya monggo, sholat ya wes. Betul nggak, Bu? Kayak gitu kenyataan. Penampilan di rumah juga nggak menjamin, Bu, anak pondok itu. Bu, anak santri itu kalau di pondok dia tahu cara pakaian bagaimana gitu loh. Kalau laki-laki ya nutup aurat, Bu. Aurat laki-laki apa, Bu? Pusar, lutut ditutup nggih. Ini anak pondok karena kebiasaannya dulu di rumah, maaf kalau laki-laki ya, dia cuma pakai celana pendek aja gini, Bu, keluar.
Bu, ini bukan cerminan anak pondok kalau saya berat negur itu. Kalau anak sudah balik ke rumah, itu yang negur orang tuanya sendiri. Kenapa dilepasin anak keluar rumah itu pakai kayak gitu celana? Di pondok nggak pernah diajarin. Jadi balik mindsetnya kita ubah, Bu. Pondok, sekolah membantu saja dalam hal pendidikan. Pendidikan aslinya itu di rumah. Anak jadi baik itu, lingkungannya jadi baik, ya kembali ke rumah masing-masing lagi. Sehingga kalau kita bahas tentang nafkah belajar ini sebenarnya ya nafkah yang memang orang tua harus tunaikan itu. Pengen anak pintar nggak? Iya, orang tua harus kerja untuk itu. Kalau memang dia tidak mampu sekolahkan di pondok, ya dia lihat ekonominya bagaimana, dia sesuaikan dengan keadaan. Dan kita tidak bisa protes biaya pondok mahal. Estimasi sendiri, hitung kalau anak kita makan, minum, tinggal di rumah orang itu berapa, dihitung aja. Seperti anak kita itu kalau ngekos itu loh gimana. Saya yakin biaya di pondok itu super murah, Bu, dibandingkan dengan anak kita itu tinggal di rumah kita sendiri. Nah, ini bagian dari nafkah ya. Jadi kalau kita bahas tentang anak, ya nafkah pada anak termasuk kalau itu biaya pendidikannya, itu jadi tanggung jawab dari orang tua. Nah, masing-masing tadi hal-hal tadi masalah nafkah, ingat kaidahnya, Bu. Nafkah itu tergantung rizki kita itu banyak ataukah tidak. Orang tua memberikan nafkah pada anak tergantung, ada yang Allah berikan kelapangan rezeki, ada yang Allah memberikan rezekinya pas-pasan. Jadi tergantung rezeki masing-masing. Ya, tergantung rezeki masing-masing. Besarnya nafkah untuk anak sama, besarnya nafkah untuk istri juga sama. Makanya Allah katakan dalam surat At-Tolak ayat ke-7, liyunfik dzu sa'ati min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Ingat, ada dua hal di sini disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tolak ayat 7. Hendaklah berikan nafkah sesuai dengan kelapangan. Bagi yang sempit rezekinya, berikanlah nafkah sesuai dengan kemampuannya. Berarti besaran nafkah bagaimana, Bu? Nafkah orang Solo berapa? Berapa juta, Bu? UMR? Ibu-ibu, berapa standar nafkah orang Solo? Disebutkan dalam ayat tadi? Besarannya disebutkan, Bu? Tadi ada sebutkan besaran nggak? Enggak. Apa yang disebutkan tadi? Tergantung siapa suaminya. Dia beri nafkah sesuai kemampuan. Standar nggak ada, Bu. Jadi kalau ibu tanya standar nafkahnya berapa, Ustadz? Nggak tahu saya. Tergantung. Orang kota beda, orang desa beda lagi, Bu. Kan nafkah dilihat dari kemampuan masing-masing, nggak dipaksakan, Bu, itu nafkah. Seandainya nafkah harus distandarkan semua sama, nggak boleh di bawah UMR misalnya, ya nggak bisa. Ada yang punya kebutuhan sendiri-sendiri, Bu. Jadi nafkah besarannya bagaimana? Tergantung kemampuan, juga dilihat dari kebutuhan. Namun besarnya kebutuhan ini dilihat dari kemampuannya berapa. Saya pernah bahas ya, ada kebutuhan dan ada kemampuan, Bu. Kebutuhan itu pun juga macam-macam. Ada, kalau dalam bahasa Indonesia ya, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Mana yang dipenuhi dulu, Bu? Primer dulu. Kebutuhan primer itu apa, Bu, definisinya, Bu? Kalau nggak punya nanti kenapa? Ibu kalau nggak makan gimana? 10 hari nggak makan, gimana, Bu? Yuk, lapar bukan lapar, Bu, mati bisa, Bu. Maka orang bisa binasa karena tidak terpenuhi kebutuhan primer, kan? Sedangkan kebutuhan sekunder untuk melengkapi, kalau tidak ada susah.
Sekunder kan kayak gitu, Bu. Kalau tidak ada, yuk aman-aman saja. Saya masih bisa hidup. Saya sudah makan, saya sudah minum, saya sudah ada pakaian. Namun kebutuhan sekunder tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Ya susah. Contoh apa, Bu? Listrik. Hidup tanpa listrik bisa hidup nggak? Bisa. Di Solo mati lampu 10 hari, yuk bisa hidup? Ya bisa. Masih bisa hidup, namun susah. HP masuk apa HP, Bu? Nggak ada HP bagaimana? Bisa hidup? Bisa, Bu? Bisa eksis? Ya enggak. Apalagi zaman sekarang ini, opo-opo infonya WA. Info anak-anak sekolah WA lagi. Kirim keperluan apa-apa WA lagi. Orang mau jualan saja WA lagi gitu. Ingin tahu update apa gitu, WA-nya orang lagi dia lihat gitu. Oh, ini story-nya dia buka. Kayaknya kayak kalau nggak punya ya gawe seperti ini, HP seperti ini ya susah. Sekunder, tapi dia masih bisa hidup. Nah, maka lihat kebutuhannya ini gimana? Sih sesuaikan dengan kemampuan. Itu kalau kita bahas nafkah. Kita bahas nafkah seperti itu, Bu. Jadi tidak selamanya dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya apa dulu? Terus lihat dari kemampuan seperti apa. Makanya ada istilah orang fakir dan orang miskin. Apa istilah fakir dan miskin, Bu? Ibu, apa maksud fakir dan miskin? Apa maksud fakir dan miskin, Bu? Coba jenengan lihat sini, Bu. Kita bahas kebutuhan pokok tadi ya. Nanti ini jadi musharifuz zakah, yaitu orang yang diberi zakat, Bu. Fakir itu nanti lebih susah daripada si miskin. Fakir itu kita bahas, ingat ya, kebutuhan pokok. Taruhlah kebutuhan pokok si fakir ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kebutuhan pokok. Si fakir ini hanya bisa memenuhi di bawah separuh. Berarti dia cuma bisa penuhi 1, 2, 3, 4 maksimal. Ini apa istilahnya, Bu? Istilahnya apa? Fakir. Sekarang miskin. Kebutuhan pokoknya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia bisa memenuhi lebih daripada separuh, namun tidak bisa semua. Lihat. 1 bisa, 2, 3, 4, 5, 6 masih bisa, 7 masih bisa, 8 masih bisa, 9 masih bisa. Kurang 1. Jadi maksimal dia penuhi 9 dari 10 kebutuhan. Jadi ada yang cuma 8, ada yang cuma 7, ada yang cuma 6, tapi dia masih mending, lebih dari separuh sudah bisa terpenuhi. Contoh orang ini ya, Bu. Kebutuhan pokok 1 juta. Kebutuhannya ya 1 juta. Namun gajinya, ini untuk penuhi ini, gajinya si fakir ini hanya 250.000. Kurang dari separuh toh? Separuhnya kan 500. Dia kurang dari separuh. Sekarang si miskin, kebutuhan pokoknya 1 juta. Gaji dia hanya 750.000. Sudah lebih dari separuh. Namun belum memenuhi 1 juta. Berarti mana tadi yang lebih susah, Bu? Orang fakir apa orang miskin? Mana yang lebih susah? Si fakir. Bisa jadi dua-duanya ini punya kerjaan, Bu.
tapi kebutuhan pokok masing-masing ini tidak bisa terpenuhi. Maka kalau balik ke nafkah, ada orang yang keadaannya seperti ini, Bu. Kerja nggak? Kerja dia. Bisa nafkahi nggak? Bisa, tapi tidak bisa terpenuhi. Misalnya, makan bisa, minum bisa. Biaya sekolah anaknya ada tiga-tiganya nggak bisa dibayar. Cari kerjaan sana sini nggak bisa nutupi biaya sekolah tadi. Kalau itu di bawah separuh kebutuhan pokok masuk fakir. Namun kalau lebih dari kebutuhan pokok separuhnya, itu namanya apa? Miskin. Itu yang kaitannya dengan nafkah. Balik lagi ke masalah nafkah. Jadi ingat, nafkah itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Suami kemampuannya bagaimana, kebutuhan seperti apa. Yang jelas tidak boleh lalai dalam menafkahi. Kafa bil mar'i itsman ayyudayya man yaqut. Cukup seseorang dikatakan berdosa jika dia melalaikan nafkah untuk keluarganya. Maka karena nafkah pada keluarga itu penting, jika ada pertentangan, ini saya mau sedekah sunnah ataukah nafkah untuk keluarga, tetap afdolnya adalah nafkah untuk keluarga. Saya pernah jelaskan, ingat Bu, urutan ya. Nafkah dulu, jika ada sisa, ibu mikir zakat. Kalaupun itu nanti sudah masuk waktunya, baru jika ada sisa lagi, baru jenengan mikir keluarkan sedekah sunnah. Apa urutannya tadi? Apa urutannya, Bu? Nafkah setelah itu apa? Jika ada sisa, zakat. Jika ada sisa lagi, baru sedekah sunnah. Nah, ini lihat, ini urutan nomor 1. Kedua, zakat. Zakat itu pun lihat dari sudah mencapai nisab ataukah belum, sudah mencapai haul ataukah belum. Haul itu nunggu 1 tahun hijriah. Yang wajib sudah, baru mikir sedekah yang lain, Bu. Sedekah untuk anak yatim, sedekah untuk orang miskin, sedekah bangun masjid, sedekah beri makan buka puasa, gitu. Urutannya ada. Gak bisa orang lompat ke sini langsung, keluarganya gak dinafkahi nangis-nangis. Gak bisa, Bu. Harus dari urutannya ini. Urutannya sudah jelas ini. Nafkah wajib dulu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. A'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang dikeluarkan untuk jalan Allah, 1 dinar yang dikeluarkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang dikeluarkan untuk orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang dikeluarkan untuk nafkah keluarga, lebih besar pahalanya nafkah untuk keluarga. Ini sudah jelas. Jadi kalau ditanya, nafkah dulu apa bangun masjid, Bu? Nafkah dulu apa bangun masjid? Nafkah dulu. Nafkah dulu apa bayar zakat? Nafkah dulu. Nah, sekarang beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam mendidik anak terkait harta. Sini saya simpulkan ada 5 hal. 5 hal mesti kita ajarkan pada anak terkait harta. Pertama, kita harus ajarkan pada anak harta itu milik Allah.
Berarti pada kita itu cuma jadi titipan. Harta itu milik Allah. Pada kita hanya jadi apa, Bu? Titipan. Ini kalau Allah mau ngambil ya sudah, namanya saja barang titipan, ya sudah. Dan ada yang harta itu diambil ya karena memang itu haknya orang, itu diambil seperti zakat. Kan zakat itu ditarik, Bu, dari kita, ditariknya paksa karena wajib. Atau tidak, harta itu Allah tarik karena sifat kita yang pelit, nggak mau bayar zakat, nggak mau sedekah, tetap keluar juga, namun dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Mungkin dikasih penyakit, mungkin dikasih musibah, mungkin ada yang nyolong, mungkin ada yang rampok, tetap harta itu akan keluar nantinya. Jadi kita harus yakini, pertama, harta itu milik Allah, pada kita cuma jadi titipan. Kemudian yang kedua, anak harus diajarkan tidak boros dalam menggunakan harta. Walaupun harta kita itu banyak. Nabi SAW contohkan gini, Bu. Beliau katakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, la tusrif bil ma'i walau kunta ala nahrin jarin. Kaum muslimin, jangan kalian boros-boros pakai air. Kalau ceritanya, Abdullah ini ceritakan, saat itu pernah gunakan air di hadapan Nabi, dia boros-boros. Kemudian Nabi tegur, kenapa kamu boros-boros menggunakan air saat wudhu? Nah, ini dibicarakan ketika wudhu. Kemudian Nabi SAW katakan, walaupun ta'ala nahrin jarin, nggak boleh boros walaupun kamu sedang berwudhu di aliran sungai. Sungainya ngalir, Bu. Tetap kalau wudhu, walaupun airnya lagi banyak, air ini lagi ngalir, Bu, bukan lagi susah air nih. Wong depan air sungai kok, dia wudhu itu langsung, tetap nggak boleh boros-boros. Pakainya secukupnya berarti. Maka para ulama katakan sama halnya seperti ini ya dengan harta juga demikian. Walaupun hartanya banyak, tetap makainya juga lihat-lihat. Ingat ada dua istilah, Bu, ada istilah israf dan tabdzir. Ini sama-sama boros tapi berbeda ini, Bu. Ada israf, nanti tolong dibedakan dengan tabdzir. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan mubazir nih. Kalau israf itu berlebihan. Namun sifat israf ini tergantung orang juga, Bu. Tergantung orang. Bagi kita berlebihan, mungkin yang lain tidak, gitu loh. Ada yang punya kendaraan 1, 2, 3, 4. Bagi dia butuh, bagi kita tidak. Jadi sifatnya relatif yang ini. Nah, kalau tabdzir ini menggunakan harta untuk tujuan haram. Ini beda. Kalau berlebihan ini dalam hal yang masih mubah, Bu, masih mubah, boleh. Cuma banyak aja. Tapi kalau tabdzir ini sudah dipakai untuk yang haram, Bu. Jadi dari sisi penyaluran berarti kalau tabdzir disalurkan kemana? Kalau israf dari sisi jumlahnya berlebihan atau tidak? Kira-kira mana yang lebih parah, Bu? Israf apa tabdzir? Tabdzir. Kenapa? Tabdzir tujuannya dia pakai untuk yang haram. Kalau israf belum tentu, Bu.
Israf belum tentu. Dan itu relatif juga kalau israf. Nah, kalau kita mengajarkan pada anak kita, ngajarkan nggak boleh israf, nggak boleh tabdzir, nggak boleh hamburkan harta sia-sia, nggak boleh kalau jajan ya secukupnya. Kadang kalau beli sesuatu itu buahnya ada yang nggak dimakan. Nah, sudah pakai perhitungan itu untuk itu. Apalagi tabdzir nggak boleh karena menggunakan harta untuk tujuan yang haram. Kemudian yang ketiga yang kita tanamkan lagi pada anak, ajarkan untuk rajin sedekah. Yang ketiga ya, ajarkan rajin sedekah, memiliki sifat qanaah. Qanaah itu nerima apapun pokoknya disyukuri. Juga memiliki sifat amanah. Kalau disuruh beli A, ya sudah pakai untuk beli ini dulu. Enggak disuruh yang lain, jangan pakai untuk beli yang lain gitu. Itu namanya amanah. Terus yang keempat lagi, ini perlu, ini sifat-sifat jelek ini. Ingatkan pada anak, jauhi sifat-sifat berikut. Ada sifat disebut ananiyah, itu egois. Kalau anak banyak itu ada yang diantara mereka punya sifat pelit banget. Dia makan, kakaknya minta sedikit aja nggak mau dikasih. Nah itu harus diingatkan tuh, nggak boleh pelit-pelit. Punya dia diambil padahal masih banyak juga, dia sisain tuh, diambil nangis. Nah ini harus diajarin yang ini, yang satu ini, yang egois kayak gini harus diingatkan. Jangan dibiarkan gitu terus. Karena pasti kalau anak banyak, ada salah satu itu nanti yang pelitnya itu luar biasa. Yang nggak mau ngasih sama yang lain. Kalau belanja, ini punya dia gitu, dia nggak mau kasih ke kakaknya, nggak mau kasih ke adiknya, untuk dia saja. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya ananiyah. Terus juga ingatkan sifat yang ini mesti dijauhi juga, pelit. Ada juga sifat syuh. Bahasa Arabnya itu syuh. Asyuh. Syuh ini sifat jeleknya ini double nih. Pelit, sudah pelit, rakus lagi. Paham nggak? Bisa nggak dua itu ada, Bu? Bisa. Dalam makanan aja ada ini kok. Ngasih orang nggak mau, namun kalau punya orang lahap dia itu. Itu syuh namanya. Nah, dalam harta kayak gitu. Oh, ada yang pelitnya luar biasa, namun rakusnya luar biasa. Itu double sifatnya, Bu. Syuh itu dua sifat sekaligus. Makanya dalam ayat disebutkan wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terjauhkan dari sifat syuh, nah itu pelit sekaligus rakus, fa ulaika humul muflihun, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, sifat-sifat jelek kayak begini diingatkan pada anak. Contoh kalau makan ya kadang itu sewajarnya. Tapi tergantung anak juga, tergantung anak masing-masing, Bu. Ada yang kebutuhannya beda dengan anak yang lain. Nah, terus yang kelima yang diajarkan lagi pada anak terkait dengan harta, Bu. Ingatkan pekerjaan-pekerjaan yang haram, profesi yang haram yang mesti dihindari, seperti mencuri. Jadi kalau ngambil barang orang itu izin. Ya, termasuk dia dengan kakaknya sendiri gitu loh. Kakaknya punya duit di atas meja, dia masuk dalam kamar,
Ini kayaknya kakak saya nggak marah. Ya kalau nggak minta izin ya nggak boleh. Itu harus diajarin. Karena siapa tahu itu memang duit kakaknya mau butuh itu pakai itu. Wah, adiknya sudah pakai diam-diam. Itu nggak boleh. Maka diajarkan. Yang jelek-jelek kayak tadi itu diingatkan. Wong Nabi SAW itu saja pernah melarang Al-Hasan, cucu beliau, ngambil kurma, di mana kurma ini adalah harta sodakoh. Ingat, keluarga Nabi, keturunan Nabi itu tidak boleh ngambil harta zakat dan sodakoh, Bu. Kalau hadiah boleh. Nabi ingatkan tuh nggak boleh itu. Bilang pada cucunya, kalau itu barang sodakoh, Nabi SAW dan keturunannya nggak boleh ngambil. Kalau itu sifatnya hadiah, boleh. Makanya Salman Al-Farisi itu kan pernah diberitahu oleh orang yang, kalau kamu tahu yang Nabi akhir zaman, ya, dia beritahu waktu dia berpetualang sampai ke Eropa sana. Salman diberitahu nanti akan muncul Nabi akhir zaman, ciri-cirinya dia tidak mau menerima sedekah, tapi dia masih mau menerima hadiah. Salman uji Nabi, ini benar Nabi Muhammad nih, saya kasih sedekah, coba bilang ke dia, ini harta sedekah saya. Nabi nggak mau manfaatin, dia kasih ke sahabat-sahabatnya yang miskin. Namun Salman datang lagi, wahai Rasulullah, ini harta sedekah, maaf, ini harta hadiah, ini hadiah untukmu, bukan sedekah. Nabi mau manfaatkan. Biasanya itu sedekah, Bu, untuk orang-orang susah. Namun kalau hadiah itu ya tidak pandang orang, dikasih ke ini, dikasih ke itu gitu. Nah, hal-hal tadi itu mesti diingatkan pada anak. Adapun tentang harta milik anak, apakah jadi harta milik orang tua? Nah, ini ada bahasan para ulama sendiri. Ini nanti kaitannya dengan THR ini, Bu. Kemarin kan dapat amplop banyak. Kalau satu orang ketemu 10.000 sampai 100.000 gimana, Bu, itu? Dia ketemu dengan 100 orang, sedulur-sedulurnya semua, tetangga-tetangganya semua. Itu jadi investasi itu. Nah, ada yang nggak keluar kata-kata kasar, investasi bodong ini. Nah, ini juga nggak benar. Nah, sekarang kita bahas, apakah harta anak, ini tadi kan punya bocah nih ya, punya anak ya, apakah jadi milik orang tua? Nah, kita bahas hadisnya ini, Bu. Dalam hadis disebutkan, inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi. Pekerjaan yang paling bagus adalah hasil usaha kita sendiri. Lalu dikatakan, wa waladuhu min kasbihi. Anak itu hasil jerih payah orang tua. Kesimpulannya berarti yang dimiliki anak berarti milik orang tua. Satu, nanti ada pemahamannya, Bu. Terus disebutkan dalam riwayat, waladur rajuli min kasbihi. Anak seorang itu adalah hasil dari jerih payahnya. Min atyabi kasbihi, dia itu adalah, anak itu adalah hasil jerih payah orang tua yang paling baik. Fakulu min amwalihim, silakan makan dari harta mereka. Juga ada hadis yang sebutkan, ini ada kisahnya ini, Bu. Ada seorang mendatangi Nabi SAW, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, aku memiliki harta dan anak, namun orang tuaku membutuhkan hartaku. Orang tuanya butuh harta dia nih. Ingat ya kalimatnya ya, orang tuanya butuh. Orang tua butuh harta saya, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian menjawab, anta wa maluka liwalidik. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik hasil usahamu, makanlah dari hasil usaha anak-anakmu. Nah, ini nggak bisa dibaca tekstual dulu, Bu. Harus ada tafsirannya biar nggak salah paham. Karena kalau ini secara tekstual, orang tua bawa ini ke rumah si anak, ada mobil, motor, dia ambil semuanya. Apa dalilnya? Kamu dan hartamu itu milikku. Motornya diambil, ya, mobilnya sekalian, mobilnya diambil. Nah, ini para ulama rinci.
ayah atau orang tua boleh mengambil harta anak asalkan memenuhi 2 syarat. Pertama, tidak memudaratkan anak, artinya tidak membahayakan si anak. Berarti kalau itu kebutuhan pokok si anak, ya dia harus punya barang itu. Kalau nggak punya ya masalah, maka orang tua nggak bisa ambil. Syarat pertama, ini motor ini pakai tiap hari ke kantor, orang tua ambil, ya nggak bisa ke kantor lagi, maka nggak bisa harta ini diambil. Syarat yang kedua, tidak boleh harta itu diambil oleh orang tua untuk dikasih ke orang lain. Gitu, Bu. Jadi berarti mengambilnya pertimbangannya banyak di sini. Lihat dulu. Ini kebutuhan si anak enggak, kebutuhan pokoknya enggak, kebutuhan pentingnya enggak. Terus ini mau dipakai untuk orang tua untuk apa? Kalau tadi ditanyakan pada Rasul, itu karena harta tadi orang tua butuh. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan seperti tadi. Nah, sekarang coba jenengan perhatikan harta yang lain. Misalnya gini. Ini ada anak, ini bapak masih hidup, ibunya meninggal. Bapak dan anak dapat waris atau tidak, Bu? Dapat? Dapat nggak? Ibu meninggal, bapak masih ada, anak masih ada, dapat waris nggak? Berapa? Si bapak dapat 1/4, sisanya untuk anak, ya kan? Baik. Si anak ini berarti punya jatah waris. Bapak punya jatah waris nggak? Tadi ada 1/4. Si anak punya waris juga kan? 3/4 sisanya berarti ya. Nah sekarang, apakah kalau anak sudah dikasih waris, bapaknya boleh ngambil? Boleh nggak, Bu? Anaknya masih kecil, boleh? Nggak boleh. Tetap itu milik si anak. Kalau bapaknya pegang, tetap itu anggapannya masih milik anak. Sama nanti kalau di pertemuan berikut saya bahas tentang harta anak yatim. Harta anak yatim juga sama. Itu masih milik si anak. Kalau anak ini masih kecil, berarti dia tidak boleh pakai harta ini dulu, berarti orang tua cuma pegang. Betul ya? Sama juga dalam pembahasan zakat, Bu. Coba perhatikan zakat. Zakat itu jika anak punya harta dan itu memang harta dia sendiri, Bu. Bisa jadi orang tua kasih tabungan untuk anak, suruh dia pegang. Bisa jadi ada tabungannya, bisa jadi dia pegang sendiri. Atau mungkin anak ini ya dia dapat harta warisan, terus mau dikeluarkan zakat, maka tetap dikeluarkan walaupun anak itu belum balik. Berarti kan sejatinya harta ini milik siapa? Anak tersebut, Bu. Berarti kalau ada orang lain kasih saat lebaran THR tadi, Ibu, hartanya milik siapa? Ibu, milik siapa? Anak. Ibu boleh pegang nggak? Boleh, karena anak belum bisa make. Ibu boleh nabung nggak? Boleh, anak nggak bisa make, Bu. Soalnya kalau kasih anak semua, silakan lepas aja. Itu ada warung sana itu, Bu, habis. Ada swalayan di sana itu habis, Bu. Orang tua cuma pegang, tapi uang ini milik siapa? Anak. Seandainya THR itu dikumpulkan, anak punya tabungan, terus tabungannya ini digabung dengan uang tadi, memenuhi nisab dan haul tadi, kena zakat enggak? Kena zakat atau tidak? Kena, walaupun anak belum balik.
Jadi tabungan si anak itu bisa kena zakat, Bu. Jadi dicek dulu, ini maksud ibu apa tabungan anak ini? Ya memang saya kasih untuk anak saya, Ustaz. Oh ya sudah, coba lihat nisab haulnya terpenuhi enggak? Terpenuhi, ya sudah, kena zakat. Itu tanda harta itu jadi milik si anak. Jadi kesimpulannya jelas nih, tetap harta itu jadi milik anak siapapun yang ngasih, bentuk apapun. Namun orang tua berhak untuk megang cuma untuk simpan saja. Kalau mau pakai gimana, Bu? Boleh pakai? Boleh. Boleh atau tidak? Minta izin dulu, duit siapa? Ya, kalau anaknya bilang, beritahu aja. Waduh, dia ini ibu nggak ada duit lagi nih, habis. Tenan loh. Ini tabunganmu gimana, ini untuk keperluan ini. Juga keperluan si anak. Kalau dia nggak masalah, ya sudah. Tetap harus minta izin dan kebutuhannya juga sekadarnya saja. Dan sekali lagi itu masih milik anak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Baik, ada pertanyaan silakan. Nggih. Kalau mau dia sudah puasa Syawal sudah terlanjur, hari ini puasa Syawal saja, besok kodoknya selesaikan, baru Syawal lagi. Sisa kurang 2 hari berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami mendaftarkan haji bersama istri. Nggih. Apa tadi tabungannya, Bu? Emas. Berarti masih tabungan ya? Masih tabungan, belum jadi setoran haji, nggih. Setoran haji sudah, tapi ini untuk persiapan saja untuk haji. Milik siapa emas ini? Milik siapa? Bukan milik suami. Kalau itu milik suami utuh, berarti ya sudah, itu jadi harta waris dari suami pada istri dan anak. Tapi kalau itu katakan ini milik berdua, berarti baiknya dipisah dulu, mana bagian suami, mana bagian istri. Kalau bilang berdua berarti bagi 2. Nah, berarti separuhnya untuk istri, separuhnya untuk suami. Yang separuh harta milik suami ini, nah itu nanti yang dibagi untuk waris. Jadi tergantung dulu perjanjiannya bagaimana. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi ada? Ya. Silakan, Bu. Ini, Bu. Itu istilah bahasa Indonesia. Ya paling cuma israf. Israf, tapi israf tidak selamanya salah. Bisa jadi kita sudah tepat untuk takarannya, mungkin nggak selera. Yang ini sisa.
atau mungkin sudah kekenyangan, akhirnya sisa. Nah, ini bukan israf yang tercela. Kalau istilah bahasa Indonesia itu mubazir namanya, istilah bahasa kita. Tapi kalau istilah tabzir dalam Al-Quran itu pengertiannya, menyalurkan harta untuk tujuan haram. Itu lebih spesifik lagi kalau dalam bahasa Arab. Ya. Ada lagi? Nggih. Ya, warisan silakan Bu. Orang tua punya rumah, terus dengan pembelian secara KPR, terus diwariskan ke anak. Sudah lunas belum? Sudah lunas. Ya berarti jadi harta waris, Bu. Kalau sudah lunas, sudah jadi milik orang tua. Masalah transaksinya dulu, kalau itu ada transaksi riba, ya masalah. Tapi ketika sudah dilunasi, sudah milik yang lunasi, sudah jadi harta waris, boleh diwariskan, enggak haram. Cukup ya? Baik, itu saja yang kami sampaikan untuk kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya dalam kebaikan dan membimbing kita untuk beramal soleh, terus istiqomah, dan harta-harta kita semuanya diberkahi, begitu juga dengan keluarga kita. Demikian, insyaallah ketemu lagi di bulan depan di Kamis pertama biiznillah. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.